Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Saya berharap kalian dalam keadaan sehat walafiat. Walaupun sekarang ini dalam pandemi COVID-19, kalian harus tetap semangat belajar dan juga tetap semangat dalam beribadah. Dan jangan lupa, kalian harus tetap mengikuti protokol kesehatan, yaitu pakai masker apabila keluar, sering-seringlah cuci tangan dan airnya mengalir, dan juga jangan lupa stay at home. Oke? Kita mulai materi yang pertama. Materi hari ini Bu Aiza akan menerangkan tentang kemudahan untuk melaksanakan sholat jamak dan qashar. Oke, kalian sudah semangat untuk mengikutinya? Kita mulai yang pertama ya. Anak-anakku, hari ini kita membahas materi selanjutnya, yaitu Islam memberikan kemudahan melalui sholat jamak dan qashar. Sholat bagi seorang muslim adalah hal terpenting melebihi apapun. Sampai-sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menjelang wafatnya berpesan agar umatnya tidak meninggalkan sholat dalam keadaan apapun. Sholat adalah tiang agama. Barang siapa yang mendirikan sholat, ia mendirikan agama. Dan barang siapa yang meninggalkan sholat, ia telah merobohkan agama Islam. Lalu bagaimana Bu kalau seandainya kita tidak bisa mengerjakan sholat tepat pada waktunya? Mungkin kita dalam perjalanan, sakit yang sangat parah, atau kondisi bencana alam. Apa yang harus kita lakukan agar sholat kita tidak ketinggalan? Maka kalian boleh melaksanakan sholat jamak dan qashar. Ada yang tahu tentang sholat jamak? Ya, sholat jamak adalah menggabungkan dua sholat fardu di dalam satu waktu, baik waktu yang awal atau waktu yang akhir. Sementara sholat jamak qashar adalah menggabungkan dua sholat fardu di dalam satu waktu, baik waktu yang awal atau waktu yang akhir, kemudian diringkas rokaatnya. Sholat jamak atau qashar dibagi menjadi dua, yaitu sholat jamak takdim dan juga sholat jamak takhir. Sholat jamak takdim adalah menggabungkan dua sholat fardu di dalam satu waktu, yaitu waktu yang awal. Contohnya begini, sholat duhur dan asar dikerjakan pada waktu sholat duhur. Kamu bepergian, berangkat dari rumah jam 12 siang. Sudah masuk waktu duhur kan? Sementara sampai tujuan jam 5 sore. Apa yang harus kamu kerjakan? Kalian boleh mengerjakan sholat jamak takdim, di mana sholat asyar kamu kerjakan pada waktu sholat duhur. Lalu bagaimana Bu cara mengerjakannya? Nah, cara mengerjakannya, sholat duhurlah terlebih dahulu 4 rakaat, kemudian salam 2 kali, langsung berdiri mengerjakan sholat asar 4 rakaat, kemudian salam 2 kali. Nah, seandainya kalian ingin menjamak qashar, sholat duhurlah 2 rakaat, salam 2 kali, kemudian langsung berdiri sholat asar 2 rakaat. Sementara sholat jamak takhir adalah menggabungkan dua sholat fardu di dalam satu waktu, yaitu waktu yang akhir. Contohnya, sholat maghrib dan isya dikerjakan pada waktu sholat isya. Kalian bepergian, berangkat dari rumah jam 5 sore, sampai tujuan jam 10 malam. Lalu apa yang kamu kerjakan untuk sholat maghrib dan isya? Kamu boleh menjamak sholat di mana sholat maghrib kamu kerjakan pada waktu sholat isya. Bagaimana caranya? Sholatlah maghrib terlebih dahulu 3 rakaat,
kemudian salam 2 kali, langsung berdiri mengerjakan sholat isya 4 rakaat. Tapi seandainya kalian ingin jamak qashar takhir, kalian cukup mengerjakan sholat maghrib 3 rakaat, salam 2 kali, langsung berdiri mengerjakan sholat isya 2 rakaat saja. Menerangkan tentang sholat jamak dan qashar adalah dalam surat An-Nisa ayat 101 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah in khiftum ay yaftinakumul ladzina kafaru innal kafirina kanu lakum aduwwan mubina, yang artinya, dan apabila kamu bepergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa kamu mengqashar salatmu jika kamu takut diserang oleh orang-orang kafir. Sesungguhnya orang-orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagimu. Surat An-Nisa ayat 101. Perlu kalian ketahui bahwa tidak semua sholat fardu boleh dijamak dan diqashar. Ada beberapa sholat fardu yang boleh dijamak dan tidak boleh dijamak. Di antara sholat fardu yang boleh dijamak atau diqashar adalah yang pertama sholat duhur, yang kedua sholat asar, yang ketiga sholat maghrib, dan keempat sholat isya. Penggabungannya sholat duhur dengan sholat asar, sholat maghrib dengan sholat isya. Lalu bagaimana Bu dengan sholat subuh? Sholat subuh tidak boleh dijamak atau diqashar. Sholat subuh berdiri sendiri. Kenapa sholat subuh tidak boleh dijamak atau diqashar? Karena sholat subuh itu kalau mau digabungkan ke belakang dengan sholat isya, maka jeda waktunya sangat lama. Dan apabila sholat subuh itu digabungkan dengan depannya yaitu sholat duhur, jeda waktunya juga akan sangat lama. Oleh karena itu, sholat subuh harus dikerjakan tepat pada waktunya. Bagaimanapun keadaan kita, dimanapun kita berada, maka kita harus mengerjakan sholat subuh pada waktunya. Sementara sebab-sebab seseorang boleh menjamak dan mengqashar sholat adalah yang pertama, orang yang dalam perjalanan kurang lebih 81 km atau 4 jam dalam perjalanan. Orang dalam keadaan sakit. Yang dimaksud sakit di sini adalah orang yang benar-benar sakit parah yang tidak bisa berkegiatan atau dia tidak bisa bangun dari tempat tidur. Nah, sebab yang keempat adalah adanya bencana alam. Bencana alam itu kan banyak sekali anak-anak. Di antaranya gunung meletus, kemudian banjir, atau gempa yang sangat dahsyat. Contoh, tiba-tiba mau sholat duhur, ada banjir bandang datang. Maka Allah menyuruh kita untuk tidak sholat terlebih dahulu. Allah menyuruh kita untuk menyelamatkan keluarga kita dulu. Selamatkan keluargamu dulu, selamatkan hartamu dulu, dan juga selamatkan jiwamu dulu. Nah, untuk sholatnya boleh kita untuk menjamak sholat. Karena apa? Karena memang benar-benar ada bencana alam. Rabbil Alamin, materi hari ini sudah selesai.
Mudah-mudahan apa yang Bu Aja sampaikan hari ini akan bermanfaat dalam kehidupan kalian sehari-hari. Dan jangan lupa, jangan sekali-kali untuk meninggalkan sholat. Anak-anakku sekalian, untuk tugas, kalian tolong jawaban pertanyaan-pertanyaan di bawah ini di dalam folio bergaris. Dan jangan lupa disertakan nama dan kelasnya ya. Pertanyaan yang pertama adalah, apa yang dimaksud dengan sholat jamak dan qashar? Pertanyaan kedua, sebutkan ada berapa sholat jamak dan qashar? Jelaskan. Pertanyaan ketiga, siapa sajakah seseorang yang diperbolehkan menjamak dan mengqashar sholat? Dan pertanyaan yang keempat, ceritakan pengalamanmu dalam melaksanakan sholat jamak atau sholat jamak qashar. Oke anak-anakku sekalian, saya akhiri dulu. Sebelumnya salam sayang buat kalian semuanya. Dan jangan lupa jagalah kesehatan dan tetap di rumah. Mudah-mudahan kita bisa bertemu di lain waktu dalam keadaan yang lebih baik lagi. Saya akhiri dulu. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.